Babiang kerok dari permasalahan bangsa ini adalah Jokowi. Betul. Dan saya... Hai Bapak, maaf ya, saya stitch video Bapak. Bapak bilang babiang kerok di negara ini adalah Joko Widodo. Bapak siapa? Kok bisa Bapak ngomong seperti itu? Siapa Bapak? Apa yang udah Bapak lakuin untuk negara ini? Maaf ya Pak, saya nggak kenal Bapak. Tapi kalau Jokowi Bapak tanya ke pelosok manapun, pasti orang kenal. Dan udah ngerasain kerja nyatanya Jokowi itu selama memimpin. Bapak siapa? Bapak bilang makzulkan atau apa itu pemerintah Jokowi gitu. Terus ada yang jawab di samping Bapak, iya biar langsung naik 01, biar langsung naik. Begitu cara kalian. Anjiang kerok. Begitu cara kalian, anjiang kerok. Culas. Nggak bisa kalian melawan dengan kerja nyata kalian. Kalian lawan dengan keculasan kalian. Iya. Maaf ya Pak, bener-bener minta maaf saya. Saya nggak kenal Bapak loh. Jadi mohon maaf kalau Bapak kalah populernya dari Joko Widodo. Bapak bilang demi rakyat, untuk kebaikan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana Pak? Rakyat yang sebelah mana? Rakyat yang sebelah kanan Bapak? Yang segelintir orang yang kalah pemilu? Itu yang mau Bapak bela. Kalau Bapak memang mau negara ini baik, mau negara ini maju Pak, Bapak tuh seharusnya mengajak orang-orang yang kalah itu sadar. Sudahlah, terima kenyataan gitu Pak. Bukan malah Bapak panas-panasin, bukan Bapak malah support untuk melawan, untuk memazulkan. Licik banget cara kerja kalian. Mohon maaf nih Pak. Lawan dengan kerja nyata, jangan lawan dengan keculasan. Kalau memang ada kesalahan di pemilu ini, ya, ajak itu pemuda-pemuda, ajak itu orang-orang yang pintar itu, ajak, ayo kita rubah pemilihan untuk 5 tahun yang akan datang, jangan sampai kayak begini lagi. Gitu Pak. Bukan malah memprovokasi, memprovokator, terus bilang-bilang pemimpin negara babiang kerok. Bapak anjiang kerok. Mohon maaf ya Pak. Saya yang merasakan banyak perubahan di kepemimpinan Pak Jokowi ini, banyak merasakan perbaikan-perbaikan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Saya juga merasa punya apa ya Pak, punya suara gitu loh, untuk menyuarakan, untuk membela orang yang memang bermanfaat di negara ini gitu loh. Banyak Pak kebaikan-kebaikan Pak Jokowi. Jangan Bapak nggak pandang itu, jangan Bapak nggak nilai itu, jangan pura-pura nggak Bapak rasain apa kebaikan Pak Jokowi, apa perbuatan Pak Jokowi yang baik-baik. Buta Bapak nggak melihat banyak perubahan kebaikan yang dilakukan Pak Jokowi. Buta Bapak. Sama yang orang-orang sebelah Bapak itu juga. Kalau baik Pak, kalau memang ada itu kebaikan, bilang ada kebaikan. Memang dia ini mungkin saat ini ada, menurut Bapak itu jelek Pak Jokowi itu. Tapi banyak kan yang baiknya. Jangan Bapak bilang babiang kerok. Jangan Pak. Nggak pantas itu Bapak ucapin seperti itu. Apalagi Bapak udah tua. Udah umur. Pantas Bapak bilang kepala negara babiang kerok. Saya warga negara mohon maaf bilang Bapak anjiang kerok. Ayolah, sadar. Sekarang quick count-nya udah kelihatan. Yang mana pada masih ribut, mana pada masih berantem Pak, diajak, dirangkul, udahlah ya. Ini memang mungkin udah ada kesalahan begini-begini. Ya udah, kita tahun depan, 5 tahun yang akan datang jangan begini lagi. Kita rubah. Bila perlu 5 tahun yang akan datang nggak usah ada pemilu. Kalau kalian takut kalah, kalau kalian nggak siap kalah, nggak usah ada pemilu. Tetapin aja nih MPR DPR nih, tetapin siapa yang jadi presiden 5 tahun yang akan datang. Nggak usah ada pemilu.
Kalau setiap pemilu ada curang, ribut, berantem, bilang biadab lah, bilang apalah, bilang inilah. Nggak usah ada pemilu. Nggak penting juga bagi kami rakyat kecil ini. Ada pemilu itu juga nggak penting bagi kami. Karena siapapun pemimpinnya itu sama aja. Kami ini tetap aja nyari makan sendiri. Mohon maaf sekali lagi. Udahlah, tolong untuk sekarang jangan lagi ada hasutan, jangan lagi ada hinaan, celaan. Ayo Pak Anies, Pak Ganjar, di mana kalian? Di mana kalian ngumpet kalian? Pak Anies, waktu Pak Anies bilang waktu ada pemilihan gubernur, waktu Pak Anies yang dibilang curang, waktu quick count mereka nggak percaya, apa Pak Anies bilang? Jangan lagi pergi ke lab untuk periksa darah, karena periksa darah itu cuma ada setetes untuk meyakinin ada apa di dalam darah kita. Nah sekarang Pak Anies kemana? Jangan hari ini ngomong beda Pak, besok ngomong beda. Pak Ganjar juga gitu, jangan nggak nerima kekalahan Pak. Bapak itu siapa? Bapak belum terkenal Pak. Pak Ganjar, Bapak belum terkenal di negara Indonesia ini Pak. Cuman segelintir orang aja yang kenal Bapak, jadi wajar Bapak itu kalah. Tolonglah kalian sadar. Pak Prabowo itu udah dari dulu terkenal. Apalagi Pak Jokowi udah terkenal sampai pelosok-pelosok, sampai kalau kalian intip di lubang semut ada kali nama Pak Jokowi itu. Kalau Pak Ganjar cuma segelintir orang aja, wajar kalah. Pak Anies juga segelintir orang, wajar kalah. Pak Anies juga kalau nggak pakai politik identitas nggak akan ada itu yang milih dia. Itu karena pakai politik identitas aja, pakai bawa-bawa agama. Tolong dengan sangat jaga mulut kalian yang di atas itu. Jaga. Kalian aja mulutnya kayak gitu, nggak sopan santun. Gimana mau kami rakyat kecil ini, Kak? Malah lebih sopanan kami rakyat kecil loh. Tapi ada satu itu manusia yang ibu-ibu itu yang teriak-teriak biadab itu. Ntar lagi dibisuin sama Allah tuh mulutnya tuh. Oke Pak, mari tetap jaga kedamaian negara ini. Kalau memang Bapak negarawan, jangan malah memprovokasi, jangan malah memprovokator, jangan malah nggak terima kenyataan. Ya, ujung-ujungnya yang sengsara nanti siapa? Kami juga. Wahai saudara-saudaraku, tolonglah sudahi perpecahan, sudahi permusuhan. Udahlah, kalau kalian nggak mau kalah, jangan bertanding. Udah bikin aja besok 5 tahun yang akan datang udah nggak ada pemilihan umum. Bikin siapa besok calonnya, udah calonnya si ini ditetapkan, udah gitu aja, biar nggak ada keributan, biar nggak buang-buang duit juga, biar nggak buang-buang energi juga. Oke? Mohon maaf ya Pak, kalau ada kata-kataku yang salah. Mohon maaf banget.